Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini aku ingin membahas tentang materi tes seleksi kompetensi bidang untuk perpustakaan. Nah, gimana nilai kalian teman-teman semuanya yang udah tes? Semoga nilainya peringkat pertama, nilainya tertinggi di antara pesaing kalian dan kalian lolos menjadi ASN tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi gini, kemarin aku udah sempat ngobrol sama teman-teman aku yang udah tes. Jadi yang di Kementerian Pusat sama yang daftar di Pemda itu ternyata soalnya berbeda dengan tahun kemarin. Kalau yang Pemda tahun pas aku itu kan ada soal tentang otonomi daerah, ada soal tentang pemerintahan daerah, kebijakan pemerintahan daerah seperti itu. Kalau yang teman aku kemarin daftar di Pemda itu nggak ada tentang soal tentang Pemdanya. Jadi ketika dia tes itu 100 soal itu pertanyaannya tentang perpustakaan semua soal-soalnya. Dan jangan lupa kalian untuk selalu belajar ya teman-teman, karena soal yang tahun ini benar-benar lebih bervariasi, lebih banyak macamnya dibanding pas aku dulu. Mungkin karena aku pas zamanku memang belum banyak teman-teman yang tahu untuk sharing-sharing pas zaman aku, atau akunya yang nggak paham tentang soal-soal yang mereka dapat. Tapi ketika aku tanya sama teman-teman aku yang sesama tahun aku 2018 itu soalnya ya sekitar tentang perpustakaan secara umum, nggak yang sampai spesifik banget kayak yang sekarang itu. Sekarang soalnya lebih bagus, lebih mantap, lebih bervariasi. So kalian jangan lupa untuk selalu belajar, karena nilai SKB itu bobotnya sangat luar biasa, 60% teman-teman. Jadi bagi kalian yang sekarang di peringkat terakhir untuk urutan SKD-nya, jangan patah semangat. Insya Allah kalau kalian sering latihan soal, sering belajar, insya Allah kalian akan dimudahkan dan mendapatkan peringkat tertinggi di SKB, sehingga kalian bisa masuk menjadi peringkat pertama sesuai formasi yang dibutuhkan. Nah, di video kali ini aku ingin share buat kalian semuanya tentang materi seleksi kompetensi bidang untuk perpustakaan teman-teman. Berarti video kali ini aku udah bahas untuk perpustakaan yang part 5 ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan kalian mencari referensi lagi yang lebih bagus kalau dari video aku ini referensinya kurang lengkap, atau malah kalian ada koreksi, silahkan di kolom komentar, silahkan. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe, silahkan bunyikan loncengnya. Silahkan kalian like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video aku. Yuk langsung aja kita lihat untuk materi aku di part 5 ini apa aja sih. Di materi yang pertama aku ingin membahas tentang Resource Description and Access atau biasa disebut dengan RDA. Ini kemarin banyak teman yang bilang ada tentang ini untuk tes SKB mereka. Apa itu Resource Description and Access atau RDA? Adalah standar deskriptif baru yang akan menggantikan Anglo-American Cataloging Rules atau AACR2, yang merupakan seperangkat pedoman dan petunjuk dalam merumuskan data untuk mendukung penemuan sumber daya, serta panduan komprehensif yang mencakup semua jenis konten dan media. Untuk fokus RDA adalah untuk memudahkan pemustaka dalam penelusuran katalog secara cetak dan online, dan memudahkan pustakawan dalam membuat katalog koleksi perpustakaan secara online. Sedangkan untuk implementasi RDA itu bertujuan yang pertama, sebagai kerangka kerja yang lebih fleksibel untuk mendeskripsikan semua jenis materi analog dan digital. Kedua, menyajikan data yang mampu beradaptasi dengan kemunculan struktur database yang baru. Ketiga, menampilkan data yang kompatibel dengan cantuman bibliografi yang telah ada dalam katalog perpustakaan online. Untuk materi yang kedua adalah tentang jenis-jenis terbitan buku. Ini juga banyak keluar kemarin. Jenis-jenis terbitan buku itu menurut Wiji Suwarno, dalam bukunya aku kutip itu ada 12 teman-teman. Beliau itu dosen pengujiku waktu skripsi ini. Yang pertama, jenis buku adalah 1. Buku pegangan atau handbook adalah
Jenis buku rujukan yang berisi ikhtisar pokok bahasan atau subjek tertentu mengenai suatu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk petunjuk dalam penerapan praktiknya atau dalam memberikan pelajaran mengajar. Contoh handbook atau buku pegangan atau buku panduan ini misalnya pedoman penyelenggaraan perpustakaan desa. Kemudian yang jenis kedua adalah kamus. Kamus merupakan jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan yang memuat informasi tentang kata atau istilah yang berkaitan dengan ejaan, arti atau definisi, cara pengucapan, asal kata, dan cara pemakaiannya dalam kalimat. Contoh kamus adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian jenis yang ketiga adalah ensiklopedia, adalah suatu daftar subjek yang disertai dengan keterangan-keterangan tentang definisi, latar belakang, dan data bibliografisnya disusun secara alfabetis dan sistematis. Ensiklopedia merupakan jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan yang berisi informasi tentang berbagai hal atau ilmu pengetahuan secara mendasar dan bersifat umum. Contoh ensiklopedia misalnya ensiklopedia alam semesta. Lanjut ke jenis yang keempat adalah almanak. Apa itu? Almanak merupakan jenis buku yang termasuk sebagai bahan rujukan yang menyerupai suatu kalender kegiatan dalam satu tahun. Contoh buku rujukan yang berupa almanak misalnya Almanak Indonesia yang diterbitkan oleh BPS. 5. Buku tahunan atau yearbook atau annual book merupakan terbitan yang bersifat tahunan, berisi ulasan atau review perkembangan atau kejadian alam atau fakta-fakta yang terjadi dalam setahun, merekam informasi terbaru, dan kebanyakan disajikan dalam bentuk statistik. Jenis yang keenam yaitu direktori. Direktori merupakan jenis buku rujukan yang berisi daftar nama orang, lembaga, badan, organisasi yang dilengkapi dengan alamat, kegiatan, kode, dan data lain yang disusun secara alfabetis dan sistematis. 7. Biografi merupakan pengungkapan ulang kehidupan seseorang yang diperoleh dari ingatan, bahan tertulis, atau secara lisan. 8. Sumber geografi merupakan bahan rujukan yang diterbitkan dan berisi mengenai informasi dan materi kegeografian. Contoh sumber geografi ini yaitu peta, atlas, dan global. Kemudian untuk jenis yang ke-9, terbitan pemerintah merupakan bahan rujukan yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah pemerintah atau masalah-masalah untuk kepentingan umum. Kemudian yang ke-10, peraturan dan perundang-undangan merupakan jenis buku rujukan yang termasuk karya intelektual yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah melalui lembaga resmi yang berisi informasi yang berkaitan dengan kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan yang menyangkut masalah pemerintahan atau kepentingan umum yang harus dijalankan dan dipatuhi. Yang ke-11, publikasi penelitian. Publikasi penelitian merupakan buku sebagai bahan rujukan yang berisi informasi hasil penyelidikan atau penelitian yang menyajikan penemuan-penemuan dan kesimpulan serta disampaikan kepada sebuah badan atau pengawas. Contoh publikasi hasil penelitian ini antara lain adalah tesis dan disertasi. Kemudian yang ke-12 adalah karya sejarah. Karya sejarah memuat informasi tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, untuk jenis buku terbitan ini merupakan jenis buku yang digunakan sebagai referensi atau rujukan terhadap informasi tertentu. Buku terbitan biasanya diterbitkan karena tujuan tertentu atau sebagai penyajian laporan dari kegiatan yang telah dilakukan seperti hasil penelitian. Jadi 12 tadi itu biasanya termasuk ke dalam koleksi referensi ya teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu aku ingin membahas tentang AACR dan MARC. Nah, ini banyak banget yang bilang juga keluar, ini apa sih pengertiannya untuk AACR? Nah, AACR itu adalah singkatan dari Anglo-American Cataloging Rules, atau yang tadi aku bahas akan diganti ya teman-teman, akan diganti dengan RDA. Nah, AACR merupakan pedoman internasional dalam pengatalogan deskriptif untuk berbagai jenis bahan perpustakaan dan titik akses dalam katalog. AACR 2 bagian 9 mengatur deskripsi bibliografis untuk bahan perpustakaan e-resource. Lalu untuk pengertian MARC 21 merupakan standar metadata pengatalogan terotomasi untuk semua jenis bahan perpustakaan termasuk bahan perpustakaan e-research. MARC pertama kali dirancang pada tahun 1960-an dan MARC 21 merupakan edisi yang paling mutakhir terbit pada tahun 2003. MARC telah diadopsi menjadi ISO 2709 sebagai standar komunikasi data bibliografis. Oke, sampai di sini dulu ya video aku tentang materi tes seleksi kompetensi bidang untuk perpustakaan yang 45. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa selalu aku ingetin buat kalian, selalulah berdoa, latihan soal-soal ya teman-teman. Sholat kalian dikantangi, ibadah kalian dikantangi, sedekah teman-teman. Terus jangan lupa selalu minta doa restu dari kedua orang tua kalian. Terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.